Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my lovely student. We meet again in MIT Nurul Iman 2 YouTube channel with me, Miss Vika. Today, we will learn Islamic History and Culture Chapter 1, Part 3. Okay, are you ready? Let's start our class with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman kelas 4 Istanbul, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah tabah dalam menghadapi tantangan dakwah. Yuk kita mulai. Ketika orang-orang kafir Quraisy melihat satu persatu penduduk Mekah memeluk Islam, mereka merasa agama nenek moyang mereka mulai terancam. Hal ini membangkitkan kemarahan mereka terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Banyak pengikut beliau yang menjadi sasaran penyiksaan, terutama pengikutnya dari golongan para budak. Tapi terhadap Nabi Muhammad sendiri mereka tidak berani melakukannya. Kenapa ya? Karena beliau dilindungi pamannya, yaitu Abu Thalib. Selain itu beliau juga disegani karena berasal dari keturunan Bani Hashim. Bani Hashim mempunyai kedudukan serta martabat yang tinggi dalam masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mengira bahwa kekuatan Nabi Muhammad itu terletak kepada pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu, pada suatu ketika beberapa pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka meminta agar Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Kaum kafir Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, hendaklah mulai hari ini engkau melarang keponakanmu Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, kami akan memusuhimu dan memusuhi dia. Dan jika memang sudah kami rasa perlu, kami akan membunuhnya." Tentu saja Abu Thalib menolak tuntutan orang-orang kafir Quraisy itu secara baik. Mereka pun pulang dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib. Usaha pertama kaum Quraisy tidak berhasil, kemudian kaum Quraisy kembali datang dan mengancam Abu Thalib. Mereka mengajukan pilihan kepada Abu Thalib, yaitu Abu Thalib bersedia menghentikan dakwah Nabi Muhammad atau mereka sendiri yang akan melakukannya. Abu Thalib merasa khawatir akan terjadi perpecahan dan permusuhan di antara kaumnya. Tapi dia juga tidak sampai hati harus melarang keponakannya menyebarkan agama yang diyakininya. Kemudian Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai keponakanku, hentikan berdakwah Islam demi keselamatanmu dan keselamatanku. Janganlah memberiku beban di luar kesanggupanku. Berhentilah mengajak orang-orang meninggalkan berhala-berhala itu." Lalu Rasulullah mengira bahwa pamannya sudah tidak bersedia lagi melindunginya. Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak pernah meninggalkan dakwah agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku hancur binasa karenanya." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan pamannya. Lalu Abu Thalib memanggilnya dan berkata, "Pergilah dan teruskan perjuanganmu. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada mereka karena satu alasan apapun." Jawaban Nabi Muhammad SAW yang begitu tegas menunjukkan bahwa beliau benar-benar seorang yang sangat teguh memegang prinsip dalam memperjuangkan kebenaran. Setelah cara-cara itu gagal, kaum kafir Quraisy menugaskan Utbah bin Rabi'ah. Untuk apa ya? Untuk membujuk Nabi menghentikan dakwahnya.
Utbah datang menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi seperti kedudukan dan kekayaan yang akan menjadikan beliau satu-satunya orang yang paling berkuasa di kota Mekah. Akan tetapi, bujukan itu ditolak oleh Nabi Muhammad karena bukan itu yang beliau inginkan, tapi beliau hanya menginginkan agar seluruh umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kaum kafir Quraisy bersepakat untuk memboikot beliau dan kaum muslimin, termasuk juga seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun yang tidak. Kenapa ya? Alasannya, pemboikotan ini karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan apapun dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin, baik hubungan jual beli, silaturahmi, maupun perkawinan. Keputusan mereka ini ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Setelah 3 tahun lamanya, pengumuman itu pun jatuh dimakan rayap. Beberapa pemuka Quraisy merobeknya karena merasa kasihan melihat penderitaan kaum muslimin dan keluarganya. Dengan demikian, pemboikotan itu pun dihentikan. Keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin bebas kembali melakukan kegiatannya seperti semula. Seperti itulah tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ketika menyampaikan agama Islam. Pada akhirnya, dengan pendirian yang begitu kuat, Nabi Muhammad berhasil menyebarluaskan agama Islam ke penjuru dunia. Hasil dari sebuah perjuangan panjang yang telah beliau lakukan untuk umatnya. Selain menyebarkan fitnah, kaum kafir Quraisy juga tidak segan-segan menyakiti kaum muslimin secara fisik. Tidak terhitung berapa kali Nabi Muhammad disakiti oleh kaum kafir Quraisy supaya menghentikan dakwahnya. Begitu juga para sahabat dan pengikut Islam disakiti oleh kaum kafir Quraisy agar keluar dari Islam. Namun usaha mereka sia-sia karena kaum muslimin memiliki keteguhan iman yang kuat. Berikut ini beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Yang pertama ada Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad SAW yang menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi. Dengan sangat tegas Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Karena dakwah Nabi Muhammad tidaklah untuk memperoleh keuntungan duniawi, tapi demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Nah, yang kedua ada Walid bin Mughirah, diutus oleh pemuka Quraisy untuk menemui paman Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy ingin menukar Umarah bin Walid dengan Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib menolaknya. Lalu yang ketiga ada Uqbah bin Mukit. Suatu ketika Nabi Muhammad tengah bersujud di samping Ka'bah. Tiba-tiba datanglah Uqbah bin Mukit membawa kotoran unta lalu melemparkannya ke punggung Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak mengangkat kepala sehingga Fatimah putri beliau datang dan membersihkannya. Tantangan yang keempat datang dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah pemuka Quraisy yang selalu mengadakan tekanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tantangan yang selanjutnya datang dari Abu Jahal. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat di dekat Ka'bah, datanglah Abu Jahal membawa batu besar. Ia bermaksud menjatuhkan batu itu ke Nabi Muhammad ketika sedang sujud. Tapi ketika batu itu diangkat dan akan mendekati Nabi Muhammad, tiba-tiba Abu Jahal ketakutan. Kenapa ya? Karena ia melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar yang akan menerjangnya. Abu Jahal pun lari ketakutan. Selamatlah Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tantangan yang kelima adalah saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau memberitahukan peristiwa tersebut kepada seluruh penduduk Mekah. Tapi kaum Quraisy mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah tidak waras lagi. Mereka berusaha mempengaruhi kaum muslimin untuk keluar dari Islam. Karena menganggap peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi alangkah kecewanya mereka, kaum muslimin sama sekali tidak terpengaruh oleh bujukan mereka. Tantangan yang selanjutnya adalah ketika Rasulullah berdakwah ke Thaif. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Thaif, Nabi Muhammad mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Nabi Muhammad mengajak kepada kebenaran, tapi dibalas dengan lemparan batu hingga Nabi Muhammad menderita luka-luka. Akan tetapi, hal ini tidak membuat beliau marah. Demikianlah di antara bukti-bukti keteguhan Nabi Muhammad dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa risalah Islam. Bagaimana cara teman-teman meneladani Nabi Muhammad? Ayo, caranya adalah tidak pernah putus asa dalam meraih cita-cita dan selalu rajin belajar. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.